kita bahas salah satu ayat yang sering dipakai untuk menyerang kekristenan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus kan disalibkan, jadi Tuhan Yesus terkutuk dong. Orang yang menanyakan ini biasanya tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Padahal di ayat itu sendiri jelas kok, Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi ya memang Tuhan Yesus terkutuk di kayu salib. Sebelum ayat ini, Paulus berbicara bagaimana seseorang dapat diselamatkan karena iman. Dijelaskan juga dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Hukum Taurat harus dilakukan dengan sempurna. Jika tidak, maka kita bisa terkutuk. Dari sini kita juga dapat menjawab pertanyaan lainnya. Yuk coba kita cek ayat ini. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa adalah Maha Kudus, tidak dapat bersatu dengan dosa. Tuhan Yesus menjadi berdosa dan terkutuk saat menebus dosa kita di kayu salib. Jadi Allah Bapa harus meninggalkan Tuhan Yesus untuk sementara waktu pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Video ini bermaksud menjawab Muslim yang dianggap menyerang kekristenan dengan mengutip Galatia pasal 3 ayat 13. Jika Anda menyangka akan menemukan sanggahan bahwa Yesus tidak terkutuk, Anda salah. Kafir Kristen di video ini membeberkan bahwa Yesus terkutuk di kayu salib. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa terkutuknya Yesus di kayu salib dimaksudkan untuk menebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Apa tujuan Yesus menjadi kutuk di kayu salib? Sama sekali tidak, mengubah status Yesus yang menurut Paulus adalah orang terkutuk. Ini seperti membela Robin Hood yang merampok dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Biarpun dibela dengan mengatakan Robin Hood merampok untuk diberikan kepada orang miskin, tetap saja status Robin Hood sebagai seorang perampok tidak serta-merta hilang karena hasil rampokannya diberikan kepada orang miskin. Kafir Kristen di video ini mengatakan Galatia pasal 3 ayat 13 dipakai untuk menyerang kekristenan. Padahal ayat itu sendiri merupakan bukti serangan Paulus kepada Yesus. Bukan hanya di Galatia pasal 3 ayat 13 saja Paulus menyerang Yesus. Di surat kirimannya yang lain, Paulus menganggap kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Padahal seperti yang kita semua tahu, Yesus itu laki-laki berambut panjang. Artinya menurut Paulus, Yesus itu laki-laki hina. Perhatikan ayat berikut. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? 1 Korintus pasal 11 ayat 14. Selain itu, saya juga menangkap keanehan dalam doktrin Kristen. Kafir Kristen percaya bahwa Yesus disalib menjadi kutuk untuk menebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Padahal orang Kristen sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena menurut Paulus, yang dianggap terkutuk hanyalah orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat dan tidak setia melakukan segala hukum di dalamnya. Perhatikan ayat berikut. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 10. Sementara kalian orang-orang Kristen tidaklah termasuk orang-orang terkutuk karena kalian bukanlah bangsa Israel yang harus hidup dalam hukum Taurat dan harus setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Menjadi kutuknya Yesus di kayu salib itu untuk menebus orang-orang Israel dari kutuk hukum Taurat, karena hanya kepada bangsa Israel saja hukum Taurat berlaku. Itu artinya, tebusan Yesus di kayu salib tidak membawa manfaat untuk kalian. Dosa kalian tidak tertebus oleh karena disalibnya Yesus dan kalian tidak akan masuk surga karenanya. Semoga pahamnya. Selain berusaha menjawab tentang terkutuknya Yesus di kayu salib, di videonya kafir Kristen ini juga ingin menjawab pertanyaan kenapa Tuhannya Yesus meninggalkannya saat disalib, seperti diceritakan dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kafir Kristen ini menjawab bahwa alasan Tuhan Allah meninggalkan Yesus itu, karena pada saat Yesus disalib,
Yesus menjadi berdosa dan terkutuk untuk menebus dosa orang Kristen. Sementara Tuhan Allah menurut kafir Kristen ini adalah Maha Kudus, tidak dapat bersatu dengan dosa. Jadi Tuhan Allah harus meninggalkan Yesus sementara waktu pada saat Yesus disalib. Jawaban kafir Kristen ini sifatnya hanya asumsi ya, karena tidak ada ayat yang menjelaskan mengapa Yesus mengatakan Tuhannya meninggalkan dirinya. Asumsi kafir Kristen lainnya ketika ditanya tentang Matius pasal 27 ayat 46. Biasanya mereka akan menjawab bahwa jika Tuhan Allah tidak meninggalkan Yesus, maka Yesus tidak akan mati. Jadi Tuhan Allah harus meninggalkan Yesus agar penebusan dosa dapat terjadi. Muslim seperti saya bisa juga berasumsi. Misalnya saya bisa saja mengatakan bahwa alasan Tuhan Allah meninggalkan orang yang disalib itu, karena yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan. Orang yang disalib ini merasa ditinggalkan Tuhan Allah karena dia merasa berdosa dengan berkhianat kepada gurunya. Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa dan hanya sekali Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli, yaitu saat dia disalib. Tidakkah Anda merasa curiga? Kafir Kristen ini juga mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Maha Kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa. Itulah yang dianggapnya menjadi sebab Tuhan Allah meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Karena saat itu Yesus menjadi berdosa dan terkutuk dengan disalib. Asumsi ini dapat saya patahkan dengan berkata, bahwa sebelum terjadinya penyaliban, Yesus pernah berbuat dosa dan Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 10 dikisahkan ketika Yesus diajak oleh saudara-saudaranya untuk menghadiri sebuah pesta. Yesus menolak dengan alasan waktunya belum genap. Tetapi setelah saudara-saudaranya pergi ke pesta, Yesus pun pergi ke pesta tersebut dengan diam-diam. Perbuatan Yesus tersebut tergolong perbuatan dosa karena melanggar hukum Taurat dalam Imamat pasal 19 ayat 11 yang melarang berbohong dan berdusta. Dalam Matius pasal 21 ayat 2, Yesus juga pernah menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai betina milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Perbuatan Yesus tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pencurian. Karena definisi mencuri itu adalah mengambil properti milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Mencuri termasuk perbuatan dosa karena hukum Taurat yaitu Imamat pasal 19 ayat 11 melarang perbuatan tersebut. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 Yesus pernah menyapa ibunya sendiri dengan sapaan hai perempuan. Perbuatan Yesus tersebut tergolong perbuatan dosa. Karena melanggar Ulangan pasal 5 ayat 16 yang memerintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Jadi menurut ayat-ayat dari Injil Kristen, Yesus itu bukan manusia suci karena pernah melakukan dosa. Jika yang dikatakan oleh kafir Kristen itu benar, bahwa Tuhan Allah itu adalah Maha Kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa, harusnya Tuhan Allah meninggalkan Yesus sejak dahulu, bukan hanya ketika disalib. Kafir Kristen mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa. Tetapi menurut kitab suci yang mereka imani, iblis dapat bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengannya. Padahal iblis adalah bapa moyangnya dosa. Sebagaimana ayat berikut ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 6-8. Biarpun di awal video kafir Kristen pemuja Yesus ini menyebut orang lain tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Jawaban di videonya itu justru sama sekali tidak memperlihatkan kalau dia itu tahu banyak tentang Kristen. Daripada menyebut orang lain tidak tahu apa-apa tentang Kristen, kenapa tidak mulai banyak membaca Bible agar jawabanmu tidak bikin malu Kristen.